aku berangkat haji itu nggak sendirian. Aku bersama dengan Wirda Mansur yang akan sama-sama menjalankan ibadah haji kali ini. Gimana kita ketemu lagi Senin ya. Ada beberapa bintang tamu yang sudah hadir berbagi ceritanya di mana? Di Rumpi No Secret. Nah, hari ini saya Kak Rose yang menemani Anda dan kali ini aku ditemani sama Gary ya. Yang buru-buru lari dari sana sit gitu. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan atau baru terkuak dan itu banyak sekali menuai komentar-komentar netizen. Baik untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia apa ini? Ini aku juga nggak tahu, ini kayaknya dunia maya ya. Soalnya kan tersebar undangannya. Jadi kita belum tahu ini undangannya beneran atau bukan ya. Undangan siapa sih? Undangan pernikahan. Lah kan berita bagus sebenarnya. Iya nih. Emang berita bagus kan, dua-duanya lajang ya. Heboh diduga undangan pernikahan Salsabila Andriani dan Ibrahim Rishad akan dilaksanakan dalam waktu dekat, tanda tanya gitu ya. Ada foto undangannya. Nah ini udah Salsabila dan Ibrahim. Kenapa rame? Ya karena ini beberapa waktu yang lalu ada banyak hal sih kenapa rame ya. Karena hubungan mereka berdua itu diduga juga adalah dituding netizen sebagai hasil dari saling telikung. Kenapa begitu? Jadi gini ceritanya ya, waktu itu Salsabila sama Ibrahim ini lagi di project bareng. Sementara sebenarnya Salsa tuh udah punya pacar, terus Ibrahimnya juga punya pacar. Ibrahim bahkan punya pacar itu udah 7 tahun pacaran dan termasuk couple goals gitu ya kan. Udah tunangan ya? Udah tunangan bahkan. Tiba-tiba dua-duanya bubar di waktu yang diduga juga hampir bersamaan. Terus habis gitu ya diduga jadian. Tapi mereka tuh gak pernah go public. Benar-benar go public gitu kan, hanya spill tipis-tipis ya. Bahkan ibunya Salsa itu juga pernah mencoba nge-repost coba. Nah story Nesya, Masya Allah tabarakallah cantik sekali. Aduh ilah burem ya kan. Tante nih calon mantunya gitu ya kan. Calon mantunya terus nge-tag ke, nah ini adalah Instagram ibunya Ohim atau Ibrahim itu tadi, anak bunda katanya gitu ya kan. Dia dianggap kode satu. Kode berikutnya ada banyak postingan foto-foto Salsa dan juga postingan fotonya si Ibrahim itu yang diduga di lokasi yang sama, cuman nggak berdua fotonya ya kan. Ini kayaknya sih emang sengaja untuk menghindari komentar netizen ya. Ini salah satunya. Emang warna lautnya birunya agak beda sih ya. Yang satu agak hijau, yang satu biru. Dan di tanggalnya beda 7 hari ya. Yang berikutnya ini juga ya. Kenapa itu kursinya sama? Ini juga di postnya beda 10 hari. Yang ini juga ya. Yang satu backgroundnya dibikin burem. Tunggu ini. Yang kanan apa sih? Yang kiri apa? Emang sama ya? Bukannya Disneyland yang kanan yang kiri? Oh ini bagian belakangnya, itu bagian depannya. Iya. Iya kan? Iya kan? Januari 2 beda 8 hari. Kasian banget ya anak zaman sekarang ini kalau pacaran ya. Posting foto nggak bisa update gitu, harus sembunyi-sembunyi dan harus terpisah. Ya kan? Walaupun udah begitu tetap aja netizen menemukan kesamaan. Yang ada kesamaannya kebetulannya bukan cuma satu. Ya kalau emang nikah kan dua-duanya sama-sama apa namanya? Sama-sama lajang ya kan, selama belum ada janur kuning melengkung. Kecuali kalau udah nikah lah itu baru masalah ya. Nah ini satu lagi nih tandanya, Ibrahim di pernikahannya temannya ya, itu dipanggil calon manten, itu pernikahan di bulan Juni. Iya. Jadi apa? Ini sebetulnya adalah untuk membuktikan berapa persen kira-kira benarnya itu undangan pernikahan. Kita lihat yang berikut. Ya Allah, calon pengantin VO-nya. Lagi waktu Anda itu. Oh, enggak dong, aku enggak. Ini kan jadi rekam loh.
Gitu ya kan, mana lagi rame. Tapi kalaupun emang benar ya kan menikahi akhirnya sama Ibrahim, berarti kan Salsabila bukanlah orang ketiga di balik yang diduga itu, sempat kan orang ya kan, sempat Salsabila juga sempat diduga sebagai orang ketiga putusnya hubungan Rizky Nasar dan Syifa Haju gara-gara tadi di lokasi yang sama ya kan, di Bali juga. Komentar netizen coba kita baca. Hasil dari perselingkuhan gak bakal lama katanya gitu. Hey, kalau masih pacaran namanya bukan berselingkuh ya, apalagi kalau pacarannya niat gitu, misalnya dijalani dengan panjang ya. Kalau dia kesana kesini itu namanya nggak niat ya kan. Kalau selingkuh tuh kalau udah nikah tuh baru selingkuh ya. Kalau ini mah namanya mencari yang terbaik gitu gak sih ya. Lebih baik putus daripada jagain jodohnya orang bertahun-tahun. Kayak berikut. Ya masa udah ngerebut nggak dinikahin. Rugi dong katanya gitu. Siapa yang ngerebut, siapa yang direbut sih gitu ya. Yang berikut ya. Bangga banget dapat gitu, dapat hasil curian orang. Aku mah malu hasil curian. Kalau namanya orang tuh gak ada yang bisa dicuri ya, kecuali dia memang mau dicuri. Yang berikutnya, semoga gak selingkuh lagi ya, dua-duanya kayak yang dulu-dulu katanya. Kalau udah nikah ya mudah-mudahan gak ada yang selingkuh. Yang berikutnya, 7 Juli gak sih katanya, semoga dilancarkan. Amin. Oh kalau ini yang mendukung ya. Yang berikutnya ada lagi, habis ya. Tapi ya gitu ya, ini aduh, ya itulah dua hikmahnya ya. Anak muda zaman sekarang kalau pacaran, apalagi public figure, lebih repot, mau posting nggak bisa update. Yang kedua adalah, ya kalau masih pacaran itu namanya bukan saling curi atau berselingkuh, kecuali kalau nggak serius pacarannya, ya kan Gary? Oke, baik. Kita menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama, ada Risty Tagor yang kemarin juga menjadi salah satu yang menunaikan ibadah haji dan mendapatkan undangan Raja Salman untuk meliput seperti apa sih persiapan pemerintah Arab Saudi dalam apa itu istilahnya menangani musim haji. Kita lihat dulu profil Risty Tagor berikut ini. Risty Tagor, pesinetron kelahiran 1989 ini pernah bermain dalam sinetron Safa dan Marwah pada 2009. Risty yang telah melakukan ibadah haji pada 2017 ini kini tengah membuat buku, menyanyikan lagu kolaborasinya dengan Angsiari berjudul Sabar Tak Ada Batasnya dan berbisnis pakaian. Ibu dari 3 anak ini 7 Juni kemarin menunaikan ibadah haji melalui undangan Kementerian Media Arab Saudi, lalu mendapat fasilitas mewah seperti hotel, bus, pengawalan dari 4 asisten, berkunjung ke pabrik air Zam-Zam, tempat pembuatan kiswah, hingga diundang ke parade militer kerajaan Arab Saudi. Seperti apa cerita Risty Tagor di Tanah Suci? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Risty Tagor. Assalamualaikum. Kita kemarin kan udah ngobrol sama Wilda Mansur ya, cerita gitu, penasaran gitu gimana kalau kamu ceritanya bisa dapat undangan yang dari Raja Salman itu. Yang pasti yang pertama nggak tahu sama sekali kalau ada nih program undangan buat influencer. Nggak pernah tahu sama sekali. Terus juga memang kebetulan karena memang sudah pernah berhaji sebelumnya, jadi nggak kepikiran juga sama sekali untuk buat beribadah haji lagi gitu kan. Terus kenapa bisanya? Jadi pas di Ramadan kemarin itu memang aku lagi banyak banget kegiatan karena kan syuting film. Terus ada program juga tuh 30 hari. Terus aku juga sering diundang lah buat nyanyi kan, karena aku baru rilis lagu single kan. Nah pas nyanyi itu kerja di penghujung bulan Ramadan itu tiba-tiba ada salah satu TV yang bilang, Risty kita punya program buat anak yatim. Tapi kita benar-benar program sosial ya. Jadi benar-benar nggak ada, bahkan transport pun nggak ada. Nggak apa-apa nggak? Ya karena aku lagi nyanyi sama Kak Eng Charlie kan, kayak gimana Kak? Gas kata dia, orang ini kan dakwah ya, kita maunya kan dakwah lewat lagu. Ambil gitu ya. Udah, jadi benar-benar nggak ada pikiran niatan apapun, benar-benar pengen ngehibur adik-adik. Selesai ngehibur adik-adik itu, duduklah nunggu buka puasa. Ternyata di sana ada salah satu seseorang yaitu Dewan Media. Ternyata beliau adalah perwakilan dari Indonesia yang memang kenal sama Kementerian Saudi Arabia. Terus aku kira bercanda, jadi cuma gini, Mbak mau haji nggak? Gitu, ngomongnya santai banget, mau haji nggak? Terus gini, siapa Pak yang nggak mau? Aku bilang gitu. Tapi kebetulan sebenarnya saya udah. Jadi kalau misalnya memang itu mau dioper ke yang lain, ya nggak apa-apa gitu. Mikir aku kayak gitu kan. Terus aku bercandanya gini, tahun depan Pak. Aku bilang gitu, enggak lah tahun ini. Emang bisa? Aku bilang karena kan Ramadan ke berangkat kemarin tuh cuma 2 bulan. Jadi mikir kan kayak apa iya sih bisa 2 bulan berangkat haji gitu kan. Terus bisa kata dia, bisa insya Allah bisa. Nanti Mbak Risty saya udah mesti berangkat nih kata dia, saya pergi dulu ya. Jadi beliau memang datang cuman kayak buka acara pergi lagi gitu aja. Nanti, orang penting banget kayaknya. Iya makanya. Jadi aku pun kayak kenalnya berarti nggak nyampe setengah jam sama beliau gitu kan. Udah selesai kayak gitu, Mbak nanti saya minta nomor kontaknya ya. Oh iya Pak, baik. Udah
aku nggak taruh di hati Kak. Jadi pikirku kayak ya kan biasanya kita ngobrol kafe nih nanti kita olahraga bareng ya, abis itu kita pergi terus belum tentu lupa. Jadi aku pun nggak nganggep itu serius. Ternyata sebulan setelahnya lagi ngurusin anakku sekolah, pagi-pagi tiba-tiba di WA, "Assalamualaikum Mbak, saya yang kemarin menghubungi gitu kan, boleh minta pasportnya sama sosial medianya." Aku nggak kirim paspor tuh Kak. Karena aku mikir gini nih, ini berangkatnya bener apa enggak? Ya kan zaman sekarang nih banyak gitu yang kayak gitu. Mana dokumen lagi kan? Iya, apalagi dokumen. Terus abis itu gini, ini pergi sama siapa? Terus ibaratnya travelnya apa gimana? Aku nggak tahu apa-apa dan aku meninggalkan 3 anak di saat pertama bulan Juni itu musim libur sekolah. Yang kedua Arsen sama Arshila tuh wisuda. Oh ya ampun. Jadi pilihannya kan berat nih ninggalin anak-anak ini, dan memang setelah Ramadan tuh aku full pegang mereka. Aku lagi menikmati bener-bener setiap hari bangun sampai tidur tuh sama mereka. Jadi kayak ini apa ya rencananya gitu ya, rencana Allah apa nih gitu sebenarnya kan. Tapi akhirnya aku nggak kirim paspor, aku cuman gini, Bismillah, aku kirim aja sosial medianya. Sejujurnya aku pun tidak taruh di hati dan tidak ngarep, karena gini, kalau mau ngomong mengundang aku melalui follower aku tuh nggak banyak gitu. Maksudku follower aku jumlahnya 1,7 juta. Sementara di Indonesia tuh yang sampai puluhan juta tuh udah banyak banget. Dan aku tuh Kak nggak aktif sosial media tuh, nggak terlalu aktif. Jadi kayak ngejadiin Instagram atau sosial media tuh kayak tempat kerja aja. Jadi ada kerjaan aku posting. Tapi kalau kayak pribadi anak-anak tuh jarang, nyimpennya di HP aja gitu kan. Terus udah ya udah aku kirim itu juga nggak mikir gimana, Bismillah aja. Aku mikirnya gitu kan, Bismillah aja karena Allah. Terus aku diamin lagi. Terus aku nanya akhirnya, "Pak maaf saya mau tanya, ini kalau berangkat ada perempuannya nggak?" Kan ya dong, aku ada temennya nggak, gimana gitu kan. "Oh ada, nanti ada teman-teman dari jurnalis pilihan," katanya gitu. Oke, bener nggak ya, masih nggak tahu juga. Jadi aku diemin sampai 2 minggu sebelum keberangkatan di tanggal 7, tiba-tiba ada masuk grup Haji 2024. Di situ baru mulai getar-getar kayak, bisa ya berangkat haji nggak pakai uang tuh, bisa ya gitu loh, mikirnya kayak, bisa ya mendadak kayak gini. Karena memang aku tahu lah, di Indonesia tuh kan jamaah terbanyak, jadi semuanya tuh ngantri, banyak juga yang pakai cara bahkan membahayakan lah ya gitu kan untuk itu. Dan aku masih ngelihat nggak mau ngomong sama siapapun, bahkan mamaku, keluarga, sahabat, kalau belum keluar visanya. Karena kalau belum ada visa berarti belum pasti. Ternyata visa keluar 1 minggu sebelum keberangkatan. Masya Allah. Visanya keluar, aku baca gini, lihat visa haji baru bener nih berarti. Di situ barulah aku nangis, aku sujud syukur, aku baru ngomong sama keluarga. Dan jujur mamaku khawatir, karena mama nanya, "Travelnya apa nak?" Nggak tahu. Iya. Nanti ustadznya siapa yang bisa saya hubungin? Nggak tahu. Tapi kamu juga belum tahu bahwa kenapa kamu dipilih salah satu tugasnya belum. Untuk aku baru tahunya setelah aku sampai di sana, kan kita baru mulai ngobrol karena aku memang berangkat ini wasilah melalui Pak Yadi ini kan ya, yang dari Mamang Dewa Media ini. Beliau memang juga mungkin karena terlalu sibuk, jadi kalau ditanya di WA pun tuh kayak jawabnya lama, aman, gitu, tenang, ini gitu loh dari kerajaan. Jadi aku pun kayak, jadi aku lebih fokusnya aku dan Allah aja. Jadi memang perjalanan ini aku izin sama semua yang di rumah gitu kan ya, sama anak-anak juga. Memang aku bilang, "Mah, ini tuh Allah yang mau langsung gitu, dan memang ini bukan hal yang biasa." Meskipun ini perjalanan dimana buat aku ini tuh perjalanan haji husnuzon buat aku. Aku harus berprasangka baik sama semua hal, karena aku nggak tahu nanti di sana ketemu siapa, yang nemenin aku siapa, aku nginep di mana, kegiatannya apa, nggak tahu sama sekali kan. Coba kita lihat ya seperti apa nih cuplikan video yang dibuat oleh Rizky Tagar berikut ini. Masya Allah, kami sudah disiapkan bus untuk bisa berangkat ke sana. Dan aku berangkat haji itu nggak sendirian. Aku bersama dengan Wirda Mansur yang akan sama-sama menjalankan ibadah haji kali ini. Happy banget karena di sini ada protokoler yang selalu menjaga kami. Sini ada historinya juga dari sumur Zam-Zam yang ada di sekitar Masjidil Haram sampai bisa kita konsumsi sekali kita bawa pulang ke Jakarta. Dan Masya Allah aku berkesempatan untuk melihat langsung pabriknya dan juga bagaimana proses pembuatan dan pengemasannya. Ini adalah parade kurang lebih 14.000 militer yang menunjukkan seluruh divisinya masing-masing. Keren banget, ini sesuatu yang gak pernah aku bayangkan. Dan yang paling keren adalah bagian ini. Mereka membuat pertunjukan action dari apa yang akan dilakukan oleh para militer pada saat adanya kejahatan dan terorisme. Masya Allah, di studio Kementerian Media Saudi Arabia kita bisa melihat bagaimana menjelang wukuf di sepanjang Arafah. Waktu wukuf tiba, aku dan teman-teman di dalam kamar mengaminkan doa bersama. Kalau
kamu bilang sendiri ya, sosial media kamu juga nggak terlalu aktif gitu. Tapi kamu di sini tugasnya ada tiap hari ya bikin postingan. Itu salah satu hal yang kayak, jadi hikmahnya tuh banyak banget begitu aku berangkat. Kan berangkat tuh nggak ada tuh yang namanya pakai koper kembaran, pakai batik tuh nggak ada. Jadi kita datang kayak mau liburan. Jadi kita kemana ini, gimana, yang jemput siapa, aku nggak tahu. Dan pengalamannya adalah kan setiap dari kita ternyata dapat escort atau LO ya, yang bertanggung jawab. Namanya juri. Aku nggak tahu juri itu cewek apa cowok. Profile picture-nya bapak-bapak. Bapak-bapak udah tua. Aku bilang gini, aku diharap yang ngurusin bapak-bapak. Aku deg-degan banget Kak. Ternyata pas sampai perempuan. Alhamdulillah. Jadi aku tuh bener-bener dikasih syukur, dikasih nikmat tuh kayak day by day, time by time. Jadi kayak pas kenal si juri itu aku bilang, nah juri perempuan, aku bilang iya. Terus yang di foto profile itu papaku lagi Father's Day, kata dia posting. Jadi aku tuh kayak dibikin gini, deg-degan, husnuzon sama Allah, Allah yang temenin, happy, husnuzon happy. Jadi selalu berpikiran positif. Di situ bener-bener kayak aku ngerasa journey haji kali ini adalah bener-bener aku dan Allah, karena memang sampai di sana aku nggak tahu nginep di mana. Ternyata kita dibawa nginep di satu hotel di Jeddah, hotel mewah di sana, dan aku pikir aku bakal sekamar sama Wirda. Ternyata satu orang satu. Ternyata kita sendirian. Aku belum pernah nginep di kamar hotel sendirian seumur hidup. Takut. Aku penakut. Aku kayak apa ya? Aku fobia gelap gitu kan. Terus tapi di situ justru aku nangis. Aku bilang, segini rindunya Allah pengen berdua sama aku. Segini Allah pengen aku kayak di sana jauh dari anak-anak, jauh dari keluarga, kerjaan nggak ada, kerjaan yang aku bawa gitu kan. Dan aku kayak aku bener-bener sholat ambil sejadah, aku bilang, ya Allah rindu banget sama aku ya, Allah pengen berdua sama aku, dan kok aku nggak takut sendirian di kamar ini gitu kan. Terus di situ aku kayak hidupku pakai alarm, karena kan di sana banyak orang yang aku nggak kenal kan. Jadi alarm kayak tahajud jam berapa, terus subuh jam berapa, terus nanti diinfoin setiap hari bahwa Risti besok agendanya adalah kita dinner bersama seluruh Kementerian Media Saudi Arabia. Besok kita akan melihat pabrik Kiswa, itu day by day. Dan di situ aku hidup ngerasain sendiri sama Allah, sholat, terus aku ngaji. Aku setiap hari ngaji tuh sampai tidur Kak, karena aku nggak tahu mau kegiatan apa. Dan qadarullah, TV yang dinyalain juga aku nggak ngerti mau nonton apa. Dan aku emang bukan orang yang kayak nonton film segala macam gitu kan. Jadi selama di sana di Jakarta mungkin aku seneng kayak kalau lagi treadmill sambil nonton drakor segala macam gitu. Ini enggak. Jadi aku baca Quran sampai ketiduran setiap hari. Jadi ketiduran lagi baca Quran tuh hal yang aku lakukan setiap hari. Masya Allah. Kamu bilang bahwa kamu ya di sini dilatih untuk selalu berpikiran baik, berpikiran positif gitu. Apa dalam sehari-harinya kamu tuh orang yang selalu alert gitu ya, selalu waspada juga? Iya pasti ya, kayak diundang Rumpi ini aku selalu alert. kayak dalam semua kegiatan, maksudnya mungkin karena proses perjalanan hidup aku ya, aku tuh banyak nggak percaya gitu jadinya. Jadi aku percaya kayak cuman sama Allah aja. Aku kayak orang terlalu baik sama aku takut. Ya orang terlalu halus, sayang, aku makin takut gitu. Karena memang perjalanan hidup aku bikin jadi kayak mungkin jadi banyak banget poin-poin di hidup aku yang kayak aku better doing everything alone sama anak-anak, karena memang aku punya banyak kekhawatiran. Dan memang haji ini tuh sebenarnya hadiah dari Allah, karena setelah aku banyak banget, aku tuh ngerasa tahun ini alhamdulillah wa syukurillah Allah kabulin semua yang aku mau. Bahkan tahun lalu aku cuma bilang sama manajemen, aku kangen, aku pengen syuting film lagi. Tiba-tiba aku dapet film. So aku bilang, datang ke satu launching buku, aku ngomong sama timku, nanti kalau punya aku pengen bikin buku judulnya ini. Tiba-tiba salah satu pemilik percetakan buku, penerbit buku, dia mengirimkan aku dengan penawaran judul yang aku bikin dulu. Aku kayak, wah, aku bilang, Allah kok deket banget sih, kok kayak apa yang aku minta Allah kasih terus gitu. Jadi aku dibikin selalu kayak merinding, bersyukur. Dan di Ramadan alhamdulillahnya semua yang aku mau dikasih, tapi ada yang hilang dari aku adalah nikmat ibadah. Aku kehilangan nikmat ibadah karena aku kerja terus kan. Jadi kayak buka puasa nggak sama keluarga, sahur nggak sama anak-anak, terus sholat pasti setelah selesai kerja aku baru bisa sholat. Aku nggak sholat tepat waktu sampai aku berdoa sama Allah, ya Allah tolong kembalikan nikmat ibadah itu lagi. Tolong kembaliin ngajiku tuh nggak ngantuk gitu. Ngaji tuh kayak selembar aja nggak kelar-kelar. Tolong bikin supaya setiap azan aku tergerak buat langsung sholat. Dan Allah kasih aku haji. Masya Allah. Dan itu yang Allah kasih buat aku. Allah kasih ibadah itu buat aku.
Ya, dan berikut juga ada salah satu pengalaman yang kamu bagikan juga ya. Itu adalah kamu juga melihat banyak jemaah yang meninggal gitu pada saat menunaikan ibadah haji ya. Setelah selesai jumroh dan berdoa, kami pun berjalan turun menuju maktab kami. Jujur panas di jam 3 itu terasa sangat menusuk tubuh ini, dan sampai di jalan raya di bawah tenagaku habis seketika melihat mereka yang meninggal. Aku nggak pernah soal lihat mayat, belum pernah ngeliat. Di 2017 juga nggak ada sama sekali. Aku nggak pernah sama sekali ngelihat orang meninggal di depan aku tuh, kayak belum pernah, kecuali memang kita datang karena saudara meninggal gitu ya. Tapi ini pengalaman yang kayak aku tuh bersyukur banget sama ibadah haji ini. Ibadah haji 2017 pun bersyukur, aku selalu ngerasa disayang banget sama Allah. Di 2017 bahkan Kak, apa yang aku mau tuh dikasih. Misalnya aku cuma nengok gini, itu dapat jeruk di mana ya, Mbak, buat baristi, kayak gitu. Aku kayak, ya Allah, aku misalnya batu-batu jumroh tuh nggak tahu kantongan dapat dari mana, lagi duduk nih diam, itu dapat kantong dari mana, Mbak, buat Mbak. Aku tuh sampai di haji aku bilang ini, ya Allah, di dunia aja kayak gini, gimana di surga ya. Aku tuh nggak mau jauh-jauh dari Allah, karena di dunia aja kalau udah haji sama umroh tuh aku disayang banget sama Allah. Bener-bener ngerasa kayak gitu. Mungkin di Jakarta kita struggling sama dunia gitu ya, tapi kalau udah di rumahnya Allah, aku tuh selalu disayang. Kita bisa fokus gitu ya. Karena aku fokus ibadah. Dan memang di perjalanan itu Kak, posisi maktabnya Kementerian Saudi Arabia itu bahkan dari gedung atas kita bisa langsung lihat tempat jumroh. Jadi jaraknya nggak nyampe 15 menit aku bisa jalan ke sana. Dimana aku penuh syukur, orang-orang tuh berkilo-kilometer gitu ya, mereka berjalan. Jadi kalau Kakak tahu di tempat jumroh di Jamarat itu ada stasiun kereta, tempat turun. Nah itu depan itulah tempatku. Jadi deket banget sama tempat jumroh. Itu aja panasnya, Allahu Akbar banget, panas yang aku rasain. Dan aku lihat orang sakaratul maut, mereka kayak lagi on the way mau meninggal, yang pembuluh darahnya pecah, yang semuanya. Sampai ada satu kali kan aku cuman bawa tas isi air zam-zam sama makananku, aku ngelihat ada laki-laki bule gitu kayak papaku banget, nggak pakai payung, nggak pakai apa-apa, sininya tuh udah merah, udah kayak ini orang kuat nggak ya. Aku kayak nggak kenal pun langsung aku ambil, kayak ini just for you gitu, karena aku kayak kebayang kayak kalau bapak gue yang ada di situ gimana nih gitu. Jadi aku lebih panas tuh nggak kerasa banget dibandingin ngelihat orang meninggal, karena aku ngerasa kayak mungkin buat mereka yang pergi itu mati syahid ya, meninggalnya karena Allah, semoga husnul khotimah, tapi buat kita yang ngelihat kayak hancur banget sih. Itu aku drowning banget saat itu, kayak aku berdoa sama Allah, aku bilang, ya Allah, aku nggak mau lagi lihat itu. Aku nggak mau lagi ngelihat ada yang meninggal di mata aku. Boleh nggak Allah jagain aku? Jadi besoknya aku berangkat selalu subuh, nggak ada yang meninggal. Yang aku lihat udaranya adem, nggak ada yang meninggal, semuanya lancar, jalan bersih, udah. Jadi di situ sih aku percaya banget bahwa Allah tuh maha mengabulkan doa atau diganti dengan yang lebih baik. Karena hal-hal kecil yang aku rasain di sana indah. Jadi dan aku nggak bisa membahas itu ke semua orang, karena semua orang journey-nya beda-beda. Bahkan teman sekamar aja, apa yang mereka rasain, apa yang aku rasain beda. Kalau ditanyain ada nggak sih keluhan, ada nggak sih kesedihan, pasti ada. Nggak ada yang semuanya lempeng, tapi aku percaya buat orang-orang yang bersyukur, Allah tambah terus nikmat. Ya insya Allah tahun depan ya, yang berencana dikabulkan. Semoga bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh dengan keajaiban Allah ya. Amin, amin, amin insya Allah. Baik, nanti kita ngobrol lagi sama Rizky Taker. Udah kan? Nggak deg-degan kan? Aman itu pertanyaan. Ada Oki Agustina, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oki Agustina, perempuan kelahiran 1982 yang pernah menikah dengan Pasya Ungu pada 2003 dan dikaruniai 3 anak namun bercerai pada 2009 ini. 3 tahun kemudian menikah lagi dengan Gunawan Dwi Cahyo pada 2012 dan dikaruniai seorang anak namun resmi bercerai pada 8 Januari lalu karena diduga adanya orang ketiga. 12 Juni kemarin, Oki memberi somasi kepada Gunawan karena mengambil mobil tanpa izin dan digadaikan, padahal mobil tersebut sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk dipakai keperluan anak. Sebelumnya, Oki juga sempat memposting yang diduga menyindir Gunawan karena melanggar perjanjian perceraian, di mana Gunawan dilarang berhubungan kembali dengan perempuan yang diduga menjadi orang ketiga dalam hubungan mereka. Ibu dari 4 anak ini, anak perempuannya Nasya Anaya pada 20 Juni kemarin baru saja lulus SMP dan wisudanya dihadiri oleh Oki dan ayahnya Pasya Ungu hingga sang anak meminta untuk foto bertiga.
Seperti apa kelanjutan somasi yang telah dilayangkan oleh Okky Agustina? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.